Meski sedang sedih karena klubnya turun kasta ke Seri B, Jay Itzes antusias dan optimis bisa memenangkan pertandingan di kualifikasi Piala Dunia. Patrick Kluivert sudah tahu kelemahan timnas Cina dan beritahu antusiasme masyarakat Indonesia menjadi kekuatan untuk skuad Garuda. Selengkapnya hanya di Raisin Champion. Sebelum kita membahas beritanya lebih lanjut, ada baiknya kita memberikan like ke video ini. Karena like itu gratis. Terima kasih atas kesediaan kalian ya. Nama-nama pemain seperti Miss Hilges dan sang kapten Jay Itzes dikabarkan telah tiba di Bali dan langsung ikut jalani TC bersama skuad Garuda di hari yang ketiga ini. Latihan hari ketiga ini, para pemain memulai dengan penguatan fisik, yaitu latihan dilakukan di gym sebelum memulai latihan di lapangan, di mana metode latihan di gym ini merupakan metode yang diterapkan oleh Patrick Kluivert agar para pemain panggilan timnas Indonesia bisa menguatkan fisik mereka dari dalam, seperti membangun massa otot agar bisa berduel dengan serius saat lawan pemain-pemain China. Setelah selesai melakukan latihan fisik di gym, para pemain timnas Indonesia, termasuk Miss Hilges dan Jay Itzes yang baru tiba, juga langsung ikut melakukan pemanasan di lapangan dengan lari-lari kecil mengitari lapangan. Uniknya lagi, tidak hanya ketiga pemain abroad tersebut yang tiba di Bali disambut sebaik oleh para rekannya di TC Timnas Indonesia, namun pemain panggilan baru yaitu Beckham Putra, seorang gelandang andalan Persib Bandung yang dipanggil Patrick Kluivert sebagai pengganti Septian Bagaskara yang mengalami cedera, juga disambut dengan meriah oleh para pemain panggilan Timnas Indonesia. Meskipun Miss Hilges yang harus mengalami cedera sehingga membuatnya absen di laga Timnas Indonesia kontra Cina nanti. Kehadirannya di TC Timnas Indonesia ini diharapkan bisa menjadi tempat bagi Miss Hilges melakukan pemulihan cederanya, sehingga di laga melawan Jepang di akhir babak fase grup nanti, Miss Hilges bisa ikut turun membela tim Garuda taklukan tim unggulan Jepang. Meskipun badai menerpa karir sepak bola Miss Hilges, seperti selain cedera yang dialaminya belum pulih, dan karir sepak bolanya bersama klubnya FC Twente yang juga akan berakhir pada musim panas tahun ini. Walaupun keterikatan antara Miss Hilges dan FC Twente akan berhenti, dan semoga Miss Hilges bisa mendapatkan pengganti klub baru yang lebih baik. Tidak jauh berbeda dengan nasib yang dialami oleh Miss Hilges, Jay Itzes juga tengah mengalami masa-masa sulit bersama klubnya Venezia FC di Serie A Italia, di mana klubnya yang berakhir pada musim panas tahun ini yang harus terdegradasi dari Serie A membuat Jay Itzes merasa sedih saat ia menjadi kapten tim di Venezia. Ia gagal untuk pertahankan klubnya Venezia FC agar bisa masih berada di Serie A sampai musim ini, dan membuat Venezia FC akan bermain di Serie B musim depan. Harapan tinggi dari para penggemar sepak bola Indonesia adalah Jay Itzes ini dalam mempertahankan Venezia agar bisa bertahan di Serie A. Tidak membuat fokus Jay Itzes ke tim Garuda, karena Jay Itzes masih ditunggu sosok kepemimpinannya di skuad Garuda untuk bisa bertempur dengan sengit melawan Cina dan Jepang pada bulan Juni nanti. Dengan demikian, diharapkan kedatangan dua bak andalan tim Garuda, Miss Hilges dan Jay Itzes yang baru bisa hadir di TC Timnas Indonesia yang ketiga ini, dan datang dengan penuh luka bersama klubnya. Semoga para rekannya sesama pemain Timnas Indonesia lainnya bisa memberikan semangat dan motivasi tinggi kepada Venezia, Miss Hilges dan Jay Itzes agar mereka bisa bangkit dan sama-sama berjuang untuk menatap masa depan, terutama masa depan sepak bola Indonesia yang sudah di depan mata untuk bisa tampil di kejuaraan Piala Dunia. Dan para penggawa Garuda termasuk Miss Hilges dan Jay Itzes yang baru bisa bergabung di hari ketiga TC Timnas Indonesia. Semoga mereka bisa langsung melakukan latihan serius bersama tim Garuda lainnya, agar persiapan menghadapi Cina bisa dengan matang dan hasil terbaik bisa berhasil. Semoga mereka dapatkan untuk memperbesar peluang Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia ke 2026. Puluhan jurnalis dari Belanda tiba di Indonesia, ikut wawancarai pemain di Bali, dan kagum dengan suasana Bali sampai ngomong begini, persiapan matang Timnas Indonesia menyambut dua laga penting melawan Cina dan Jepang. Bulan Juni nanti telah menyita perhatian tidak hanya publik lokal, namun seorang jurnalis asal luar negeri juga ikut soroti persiapan yang dilakukan oleh Timnas Indonesia. Seperti salah satu jurnalis asal Belanda, nampaknya turut memberikan pandangannya terhadap persiapan Timnas Indonesia dalam upayanya mendapatkan tiket masuk menuju ke Piala Dunia, di mana dengan persiapan pokok yang sedang dijalani, yaitu TC Timnas Indonesia yang dilakukan di Bali sejak Senin tanggal 26 Mei kemarin. Sejumlah media tidak hanya dari lokal,
Namun dari luar negeri juga ada yang datang untuk meliput, termasuk jurnalis asal Belanda yang terlihat daripada timnas Indonesia. Jurnalis asal Belanda tersebut telah dibuat takjub dengan fasilitas lengkap dan mewah yang ada di TC Timnas Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa Federasi Sepak Bola Indonesia mendukung secara penuh tim Garuda. Para penggemar juga telah ikut bersiap siaga dalam mengawal pergerakan Garuda. Bukan cuma sekedar formalitas, tapi solidaritas antar penggemar pun dibangun. Apalagi kemarin, kita baru saja kena teguran FIFA, membuat semua pihak harus saling menjaga. Gak boleh kejadian lagi aksi supporter merugikan tim. Akan tetapi, laga Randa Indonesia tetap turun dengan versi terbaik. Tifo penyemangat atmosfer GBK bakal tetap turun. Dengan desain terbaru yang terus di-upgrade, bahkan mereka menyebut bakal lebih spesial dari sebelum-sebelumnya. Para pemain tentu saja sudah sangat menantikan dukungan tersebut. Ole Romeni tetap meminta dukungan lebih dari supporter demi hasil yang maksimal juga. Begitupun Emil Audero Mulyadi yang telah siap tempur untuk debut untuk pertama kalinya. Di GBK, saat melawan Cina, timnas Indonesia akan menghadapi laga krusial di GBK kontra Cina pada Kamis malam 5 Juni. Bukan cuma krusial, laga ini juga akan sedikit terasa spesial. Vibes lebaran juga akan sangat terasa. Setelah pemerintah resmi menetapkan tanggal 6 Juni sebagai Hari Raya Idul Adha, dan itu berarti para supporter akan takbiran bukan cuma di masjid, bukan cuma di rumah, tapi di tribun GBK juga akan bergemuruh. Malam Jumat, malam takbir, dan malam penuh gairah nasionalisme bersatu dalam satu ruang yang sama. Ya, malam tersebut bukan hanya milik para pemain di atas rumput. Di balik layar, sekelompok supporter tengah menyiapkan sesuatu yang akan mengguncang atmosfer stadion. La Grande Indonesia. Kelompok supporter yang dikenal tak pernah kehabisan cara untuk memompa semangat para pemain. Mereka telah menyiapkan kejutan besar untuk penyemangat pemain timnas dan untuk menggertak pemain lawan. Setelah sebelumnya menampilkan tifo megah bertema Show Your Dignity saat melawan Bahrain, kini kelompok supporter Tribun Utara tersebut bertekad melangkah lebih jauh. Kali ini, panggungnya lebih besar, emokinya lebih dalam, dan momennya sangat menentukan Garuda untuk melangkah ke round keempat. Tapi kejutan untuk membakar, untuk menyulut, dan untuk menggetarkan semangat nantinya akan dibentangkan tepat ketika lagu Indonesia Raya dikumandangkan, agar mereka tampil penuh daya juang sejak peluit pertama ditiup. Lawan Cina ini, laga home terakhir. Kita ingin lebih meriah dari pertandingan melawan Bahrain kemarin. Euforianya harus lebih besar, karena ini jadi momen krusial timnas. Kita sedang siapkan daya ledak kejutannya saat Indonesia Raya berkumandang. Intinya, atmosfer harus membakar semangat para pemain sejak pemanasan hingga kick-off, ujar Ilham Sukrai, perwakilan divisi media La Grande Indonesia, dilansir dari Antara News. Iya, fokus Pivot ini tetap sama seperti sebelumnya, mengangkat semangat 11 pemain di lapangan, agar setiap sentuhan bola, setiap sprint, setiap tackle terasa memiliki arti, karena mereka tahu malam itu Garuda tidak akan berjuang sendiri. Dukungan dari tribun bukan hanya tentang teriakan dan lagu, tapi tentang energi, tentang keberanian untuk berdiri bersama, tentang keyakinan bahwa Garuda tak akan pernah terbang sendirian. Laga melawan Cina bisa menjadi titik balik, sebuah peluang besar untuk membuka jalan ke putaran keempat, dan GBK malam itu harus menjadi neraka bagi lawan, surga bagi Garuda. Ini bukan sekedar pertandingan, ini adalah malam di mana sepak bola dan keimanan bangsa bersatu. Malam di mana stadion menjadi rumah bagi semangat, doa, dan tumpah ruah cinta untuk merah putih. Ya emang betul cuy. Beberapa waktu lalu kelompok supporter timnas seperti La Grande Indonesia dan Ultras Garuda sempat mendapatkan teguran dari pihak federasi. Teguran itu bukan tanpa sebab. Ada standar, ada regulasi, ada batas yang harus dihormati, terutama ketika berbicara tentang pertandingan di bawah pantauan FIFA. Namun yang luar biasa adalah mereka tidak lari dari tanggung jawab. La Grande dan Ultras Garuda secara terbuka meminta maaf kepada PSSI. Sebagai bentuk komitmen, La Grande bahkan meluncurkan kampanye besar anti rasisme, anti diskriminasi, dan anti ujaran kebencian lainnya. Sebuah petan yang menggema bukan hanya di tribun, tapi juga di ruang-ruang digital dan hati para supporter sejati. Di balik semua ini, federasi bekerja diam-diam, tapi pasti. FIFA telah mengirim perwakilan mereka untuk memastikan semuanya berjalan sesuai standar. Venue utama Stadion Utama Gelora Bung Karno telah melewati inspeksi ketat. Ketua Umum PSSI Erick Thohir turun langsung. Sabtu 24 Mei tahun 2025, ia datang bukan hanya untuk melihat, tapi untuk melihat, untuk memastikan rumput, pencahayaan,
fasilitas publik, hingga akses keluar masuk stadion, semua harus dalam kondisi terbaik. Dan yang membuatnya semakin istimewa, ia tidak datang sendiri. Dalam kunjungan itu, Eric didampingi oleh Direktur FIFA, Theodor Giannikos, sebuah sinyal kuat bahwa FIFA tak hanya memantau, tapi juga mendukung. Mereka hadir, mereka melihat, dan mereka percaya bahwa Indonesia siap. Asal tak ada pelanggaran, termasuk tifo dan koreografi tribun, semuanya akan baik-baik. Yang penting adalah kualitas. Kualitas stadion, kualitas penyelenggaraan keamanan, dan kualitas semangat sportivitas. Jadi ya, tifo boleh, dukungan boleh, takbir dan semangat boleh. Asal tahu satu hal, dijaga rasa hormat. Sorotan kepada mereka pun kini juga 2 kali lipat jauh lebih besar dari sebelumnya. Hal yang wajar, karena bagi fans, para pemain beneran dianggap sebagai pahlawan. Bahkan Dean James, yang mengaku jika dirinya bukan siapa-siapa sebelum masuk timnas, kini beneran merasa jadi bintang yang performanya selalu diawasi. Itulah kenapa dia dan pastinya semua pemain bertekad untuk bisa memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Sementara itu, meskipun masih ada beberapa pihak yang mungkin gak suka timnas maju, terutama dari orang-orang yang kalian tahulah siapa, tapi nyatanya tetap masih banyak kok yang mendoakan tim Garuda untuk terus terbang tinggi. Bahkan sekarang, doa dan dukungan itu juga datang langsung dari tokoh-tokoh sepak bola internasional. Hal yang tentu saja sangat positif, karena dalam situasi sekarang ini, tim Garuda memang banyak membutuhkan doa serta dukungan untuk bisa terus termotivasi di atas lapangan, sehingga harapannya bisa meraih hasil positif untuk bisa ngamanin setidaknya posisi 4 di grup C. Hayo, siapa nih yang udah gak sabar lihat timnas Indonesia main lagi? Sabar ya, bentar lagi kok. Dan Gelora Bung Karno Stadium siap menjadi saksi perjuangan timnas Indonesia untuk menjaga asa meraih mimpi. Melawan Cina, tim Garuda pastinya bertekad buat meraih 3 angka agar langkah menuju panggung tertinggi tetap nampak. Maka dari itu, selain soal urusan teknis, dukungan fans pastilah juga sangat berarti. Dan semua tahu kalau Indonesia dikenal punya basis supporter yang besar. Kemudian, fans Garuda juga dikenal sebagai salah satu yang paling fanatik di dunia. Ini adalah hal yang sangat positif. Tentu saja, karena di saat seperti ini, para pemain sangat butuh yang namanya dukungan. Dan mereka pastinya sangat happy serta terharu melihat betapa cintanya fans kepada tim nasional, kendati habis kalah sekalipun. Nah, berbicara soal perasaan, ada pun 4 pemain baru seperti Ole, Joey, Emil, dan James. Atau ketika ngolongin pemain Hong Kong untuk kemudian mencetak gol elegan. Serta jangan lupakan juga golnya ke gawang Uni Emirat Arab yang bikin satu Indonesia berubah menjadi kesatu, berteriak histeris. Pun begitu ketika ia main di Borneo. Sejak gabung pada 1 Mei tahun 2022, Vano udah mampu mencetak 29 gol dan 36 assist dari 108 penampilan sejauh ini. Artinya apa? Kemampuan Vano udah teruji, karena sebelum ke Liga Indonesia, dia pun mampu menunjukkan performa bagus ketika main di Liga Belanda bersama SC Telstar, Almere City, dan SC Cambuur. Dan sepanjang karirnya sebagai pemain, Vano udah membuat total 86 gol dan 80 assist dari 358 caps di level klub. Serta jangan lupakan juga, pengalaman Vano di level internasional juga terbilang oke. Dia pernah masuk ke skuad timnas Belanda U16 dan U17. Lalu bersama timnas Indonesia senior, Vano udah mencetak 30 caps dengan catatan 3 gol. Itulah yang mungkin jadi pertimbangan mengapa Vano dipanggil. Bukan soal kecepatan, tapi ini soal kecerdasan bermain, visi mumpuni, leadership, serta pengalaman sesuai dengan apa yang dijabarkan oleh Patrick Kluivert. Secara umum, EC di Bali terus menyita perhatian publik, terutama metode latihan yang berbeda-beda dari tim kepelatihan Garuda yang diberikan pada pemain, di mana para pemain timnas Indonesia memiliki beberapa pelatih yang bukan kaleng-kaleng sebagai pendamping Patrick Kluivert. Dari jajaran pelatih kiper, ada Sjoerd Woudenberg, pelatih fisik Quentin Jacoba, serta tim analis, pelatih striker, dan beberapa asisten Patrick Kluivert yang semuanya saling melengkapi. Menariknya, di sesi meeting siang hari ini, setelah latihan pagi di hari ini, setelah latihan pagi di hari kedua TC,
Alex Pastor memberikan arahan khusus kepada para pemain. Setelah sebelumnya ia memberikan arahan langsung kepada Stefano Lillipali agar bisa kebut kebugarannya yang bertujuan untuk bisa setara dengan rekan satu timnya di skuad Garuda, serta tugas penting dari Alex Pastor kepada Lillipali sebagai penghubung antar lini tengah dan depan formasi skuad Garuda. Selain ke Lillipali, sebagai pemain senior di Timnas Indonesia, juga berikan instruksi kepada para pemain Timnas Indonesia lainnya agar bisa menjalankan perannya masing-masing dengan sukses, terutama untuk Ole Romeni. Alex Pastor telah memberikan arahan khusus kepada Ole Romeni, karena Ole Romeni yang merupakan ujung tombak skuad Garuda untuk bisa bertempur melawan Cina dan Jepang bulan Juni nanti. Bahkan Alex secara terbuka memberikan pandangannya terkait kelemahan yang dimiliki oleh Timnas Cina. Alex yang telah melakukan perang di Jepang dan melakukan investigasi terkait kekuatan yang dimiliki oleh Timnas Cina. Ia beberkan semua ke para pemain Timnas Indonesia. Hal tersebut langsung dikatakan oleh Ole Romeni yang menjelaskan kegiatan TC hari ini di Bali. Ole mengatakan pagi tadi ada sesi pemanasan dan siang harinya kita meeting membahas soal perlunya pematangan untuk mengatasi lawan yang sudah dianalisa oleh tim kepelatihan Garuda. Bahkan setelah mendengar analisa para tim kepelatihan Garuda, hal itu membuat Ole Romeni sangat optimis. Ia dan tim Garuda juga percaya diri akan bisa mendapatkan hasil terbaik dengan mengikuti arahan pelatih. Saat wawancara bersama media lokal dan ditanya, siapa yang pimpin acara meeting siang ini? Ole menjawab dengan tegas Alex Pastor. Serta ditanya apa saja yang dibicarakan. Ole menjelaskan bahwa Alex Pastor sudah mempelajari kelebihan dan kekurangan Cina dan memberitahukan metode cara mengatasinya. Meskipun Ole tidak membocorkan secara gamblang apa saja yang jadi kekurangan Cina nanti, namun Ole sangat optimis bisa memberikan penampilan terbaiknya untuk tim Garuda bisa mendapatkan hasil maksimal saat lawan Cina. Semoga dengan adanya persiapan matang sebelum tim Garuda menghadapi tantangan besar di 2 laga penentu bulan Juni nanti. Seperti antisipasi kekuatan lawan skuad Garuda oleh tim kepelatihan, serta upaya maksimal dari para pemain Timnas Indonesia yang sedang jalani TCM, yang disampaikan oleh Alex Pastor sebagai juru taktik Timnas Indonesia. Semoga para punggawa Garuda bisa memaksimalkan potensi yang dimilikinya, agar bisa mendapatkan poin dari celah yang dijelaskan oleh Alex Pastor terkait kelemahan yang dimiliki oleh Timnas Cina, di mana dengan laga panas antara Timnas Indonesia melawan Cina yang tinggal menunggu hitungan hari, sepak bola Indonesia semakin ramai menjadi sorotan. Tidak hanya dari media lokal tanah air, namun para media-media asing luar negeri juga turut menyoroti perjalanan Timnas Indonesia yang sedang berjuang keras meraih tiket masuk menuju ke Piala Dunia, terutama untuk media-media di kawasan Asia Tenggara seperti media asal Malaysia dan Vietnam. Mereka yang sangat ingin Indonesia gagal masuk ke Piala Dunia. Mereka bukannya menantikan Indonesia berhasil masuk ke ajang bergengsi tingkat dunia tersebut, namun sebaliknya. Maka dari itu, dengan adanya media-media asing yang meremehkan, Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Semoga ini bisa menjadi motivasi tinggi bagi para pemain dan pelatih Timnas Indonesia agar bisa membuktikan bahwa Indonesia bisa menembus ke Piala Dunia 2026 yang pintu masuknya sudah sangat dekat untuk Indonesia bisa menggapainya. Elkan tiba-tiba gabung TC di Bali, jadi kejutan bagi supporter Indonesia. Mungkinkah ini taktik untuk telabui Cina? Di sisi lain, Kakang Rudianto dan Malik Rizal didadakan dipanggil ke ASEAN All-Star. Setelah Kim Sang-sik kaget, Manchester United turunkan skuad penuh. Elkan Begot viral di TikTok. Gabung TC di Bali menyita perhatian publik. Mungkin ini taktik Patrick Kluivert untuk kelabui Cina. Diketahui sebelumnya Patrick Kluivert klarifikasi bahwa Elkan belum siap gabung ke Timnas Indonesia karena ia tidak mau mengganggu karirnya di klub. Namun, muncul sebuah kabar dari akun TikTok Garuda Fandus yang mengunggah video Ilkan Banggot gabung TC di Bali menyita perhatian publik. Hal ini akan sangat menarik jika Ilkan gabung ke Timnas Indonesia. Potensi duet dengan Pratama Arhan akan menjadi senjata ampuh Timnas Indonesia, di mana tubuh jangkung Ilkan yang hampir 2 meter bisa menjadi andalan Timnas Indonesia untuk bola-bola mati.